Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan energi. Mereka bukan hanya bergerak di bidang batu bara, tapi mereka juga bergerak di bidang pembangkit listrik, yang berarti mereka cukup terdiversifikasi. Saya cukup sempat tertarik dengan saham yang satu ini, tapi akhirnya saya mengurungkan niat saya karena ada satu kriteria penting daripada saya yang nggak diloloskan, yang nggak lolos oleh perusahaan yang satu ini. Kriteria apakah itu nanti kita akan lihat ya. Kita akan membahas perusahaan ini yang di request oleh teman-teman kita karena mereka juga mungkin tertarik dengan fundamentalnya. PER-nya sangat rendah, cuman satu kali loh. Mantap banget ya. Bahkan di dalam watchlist saya sekarang nggak ada perusahaan yang memiliki PER satu kali. Setidaknya ada yang dua kali ya. Tapi kenapa perusahaan ini nggak masuk watchlist? Kita akan lihat. Sumber energi andalan TBK dengan kode emiten ITMA atau kita panggil aja ITMA. Kenapa ITMA ini tidak masuk ke dalam watchlist saya ya? Langsung aja kita lihat dari sejarah mereka terlebih dahulu. Mereka ini sudah cukup lama ya, didirikan dengan nama PT Itamaraya Tbk tahun 87 ya, 1987. Dan juga bisnis-bisnis apa aja yang mereka jalankan. Jadi mereka itu bergerak dalam bidang perdagangan dan ekspor impor serta jasa konsultasi dalam bidang pertambangan dan energi ya. Jadi bukan hanya batu bara. Mereka juga bergerak di bidang energi. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat di sini kegiatan usaha utama mereka. Bergerak dalam bidang perdagangan termasuk internasional maupun lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain secara komisi ataupun bersama-sama orang. Lalu mereka juga ekspor impor segala macam hasil tambang, dihajar semua. Bertindak sebagai referensier, grosir, distributor, komisioner, pewakilan dan keagenan dari orang dan badan hukum lainnya. Lalu bertindak sebagai kontraktor di engineering, procurement, construction ya, atau itu bisa disebut juga dengan rekayasa, pengadaan dan konstruksi. Jadi mereka ini adalah badan usaha yang melaksanakan proses tahapan desain atau perancangan sistem yang akan dibangun dan pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun konstruksi perancangan tersebut di bidang. Ya, mirip-mirip engineer lah ya. Lalu yang kelima, mereka memberikan jasa konstruksi terpadu yang meliputi perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan konstruksi untuk pekerjaan di bidang pembangkit listrik dan di bidang terkait energi lainnya. Lalu bertindak sebagai kontraktor untuk operation and maintenance, memberikan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik. Lalu kegiatan usaha pendukungnya juga nggak jauh-jauh dari energi. Mereka memberikan jasa konsultasi untuk keperluan industri pertambangan, meliputi perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait termasuk diantaranya untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Lalu ada jasa konsultasi untuk pertambangan minyak dan gas alam, panas bumi atau geothermal atau konversi energi, batubara, lignite, and anthracite, serta kegiatan usaha yang terkait. Lalu memberikan jasa konsultasi atas kegiatan yang berkaitan dengan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik, termasuk konsultasi untuk kegiatan operasional dan perawatan. Lalu bertindak sebagai investor di independent power producer. Ya, ini termasuk dengan perusahaan power lah, karena mereka juga bergerak di bidang yang serupa. Lalu melakukan kegiatan investasi di bidang pembangkit listrik swasta dan melakukan perdagangan di sektor energi dan komoditas pertanian. Kalau kita lihat di sini sih, wow, bau energinya kuat banget ya, sama seperti namanya juga. Tapi kenapa nggak bisa masuk watchlist? Nah, kita bahas satu persatu ya. Tapi untuk prospeknya sih memang cukup bagus banget. Sektor energi, kendaraan listrik. Ini tentu saja mereka berdua ini berjalan di arah yang sama. Jadi masa depannya cerah dong pastinya ya. Nah, jadi PER-nya ini memang sangat murah dan katanya akan dikerek sampai ke harga 1.500. Sekarang sih harganya sih 1.000 sih. Kita lihat pergerakan sahamnya bagaimana ya. Nah, gini dia. Jadi mereka ini pernah ke harga 200, sekarang udah harga 1.000, berarti udah meningkat 5 kali lipat. Harga IPO-nya sih 6.950, tapi itu udah lama banget ya. Mereka udah pernah like issue, waran dan lain-lain, jadi harganya nggak sama lagi. Itu udah tahun 90, udah lama banget. Prospeknya bagus. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya. Nah, ini juga ada IPO. Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk memegang 36%, posisi publik 29%. Untuk berita tentang BP ini ya mana-mana aja sih. Ya, sip akuisisi 10% saham Arutmin yang juga adalah produsen batubara. Gitu ya. Nah, akuisisi tambang. Namanya BP ini induknya. Oke, untuk induk sih oke-oke aja. Selanjutnya kita lihat dulu laporan keuangannya bagaimana. Kita download dulu laporan keuangan daripada ITMA ini yang update sampai
kuartal ke berapa ya. Kita coba cek kuartal ketiga apakah udah ada. Belum ada, berarti kita cek yang kuartal kedua. Oke, kita download dulu, lalu kita bandingkan dengan yang di RT Bisnis. Labanya memang cukup besar, menarik, tetapi ada yang kurang. Mata uang pelaporan dalam bentuk dolar dengan kurs konversi 14 ribuan ya, pembulatan satuan, jadi perlu kita kalikan 14.000 dulu. Untuk laba rugi untuk entitas induk sebesar 28 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan ke dalam rupiah kira-kira 400-an miliar rupiah lah ya. Yap, 427 miliar. Tapi ini kebanyakan datang dari net profit, malahan operating profitnya minus. Ini bukan kabar yang baik sih. PR-nya 1,06 kali ya. Wow, bentar lagi mau di PR-nya 0,an. Tapi kenapa saya nggak suka? Ya, liquidity-nya kurang sehat sih. Kita coba cek ya aset lancarnya seberapa besar. Untuk aset lancar daripada perusahaan ini 294.000 US dollar. Wow, kecil banget ya. Lalu kita coba lihat liabilitas jangka pendeknya 1,3 juta US dollar. Bedanya jauh banget. Inilah yang kurang saya suka daripada ITMA ini. Hutang jatuh temponya udah gede banget, tapi aset lancarnya dikit banget, nggak mampu bayar. Ini agak berbahaya sih. Lalu untuk transaksi harinya udah bagus, 7,2 miliar rupiah. Cuman ya baik lagi ya, liquidity-nya kurang sehat, jadi saya belum berani masuk ke dalam saham yang satu ini. Saya nggak tahu teman-teman, apakah teman-teman kalau mau trading di saham ini sebenarnya sih cukup prospektif ya, tapi saya lebih suka main aman. Kalau teman-teman mau saham batu bara energi yang lebih aman, saya banyak banget listnya. Ada PTBA, ada juga Adro, ANJT, Indi, ITMG, TAPJ, lalu ada ABMMM, BSSM, Medsi, lalu Membab, dan itu dia. Hampir kayaknya sekitar 50% watchlist saya itu saham komoditas dan energi. Jadi sih akan dipilih-pilih aja teman-temannya. Tapi kalau untuk ITMA ini saya belum sarankan dulu. Jadi gitu aja pembahasan tentang ITMA, perusahaan energi yang bergerak di bidang batu bara, gas alam, pembangkit listrik, sampai pertanian pun mereka hantam semua. Tapi masih belum menarik. Semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.